warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini masih di bab statistika kelas 8. Lanjutkan video yang pertama kemarin tentang rata-rata, sekarang tentang median dan modus. Ini dijadikan satu karena yang modus itu gampang ya. Dulu SD mungkin yang paling mudah, yang paling kalian suka itu materi tentang modus karena nggak ada hitungan sama sekali. Kok kita langsung masuk ke penjelasan tentang median dan modus. Untuk modus dulu ya, yang nggak ada rumus sama sekali. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Dia yang munculnya paling banyak, berarti itu modusnya. Udah gitu aja, nggak pakai rumus apa-apa itu untuk modus. Kalau median itu adalah nilai tengah. Dan untuk menentukan nilai tengah, hal yang pertama harus dilakukan adalah dipastikan datanya telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, baru dicari tengah-tengahnya berapa. Nah, itu yang disebut dengan median. Jadi seperti itu penjelasan singkat tentang median dan modus. Kita masuk ke median, karena yang ada rumus memang hanya median ya. Median sendiri rumusnya nanti dibedakan jadi dua. Ketika dia datanya genap, banyak datanya genap, dan ketika banyak datanya ganjil. Ketika banyak datanya genap, rumusnya seperti ini. Ketika datanya ganjil, rumusnya lebih ringkas sedikit ya. Maksudnya apa? Ini penjelasannya sedikit. Untuk median itu biasanya disingkat dengan ME seperti ini ya. Nanti untuk modus itu MO gitu. Untuk maksudnya ini XN, atau di sini ada XN per 2, ada XN per 2 tambah 1, ada XN tambah 1 bagi 2. Maksudnya XN itu adalah data ke. Nanti lebih jelas ketika udah masuk di latihan soal ya. Maksudnya itu data ke. Jadi di sini N ini banyaknya data. Misal banyaknya data, nilai ulangan ada 30, berarti kita pakai rumus yang genap. Karena banyak datanya 30 itu bilangan genap. Masukkan ke rumus ini, berarti X 30 per 2 ditambah X 30 per 2 ditambah 1. Jadinya kan nanti X 15 tambah X 16. Nah, maksudnya X 15 itu data ke 15, data urutan yang ke 15. Ini dipakai, dua rumus ini dipakai ketika datanya ada banyak. Tapi ketika datanya hanya sedikit, bisa dijabarkan satu-satu, atau bahasa mudahnya itu dijelentrehkan gitu ya, satu-satu, nanti nggak usah pakai rumus ini. Kalau datanya hanya 10 atau hanya 15, bisa dijejer-jejer satu-satu, asalkan urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi bedanya ini untuk median data genap dan median data ganjil. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, ini yang nggak pakai rumus dulu, yang mudah. Tentukan median dan modus dari data berikut. Ini yang A dulu kita kerjakan. Ini kan datanya hanya sedikit. Hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 12 yang A ya. Ada 12 data. Kalau mau pakai rumus, berarti pakai rumus yang data genap tadi ya. Karena ini datanya hanya sedikit dan hanya dijabarkan seperti ini, kita tulis ulang tapi kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadinya gini. Ini data yang A ya. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Ini udah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Setelah kita urutkan, kita cari tengah-tengahnya. Kita tentukan satu titik agar dari titik itu ke kanan banyak bilangannya sama dengan yang titik itu ke kiri. Jadi letak medianya di sini. Nah, di anak panah ini, di antara 7 dan 8 ini, di spasinya sini ya. Lihat, dari anak panah ini ke kanan kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data atau ada 6 nilai. Kemudian dari anak panah ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga
data di sebelah kirinya anak panah. Jadi anak panahnya ini tepat di tengah-tengah dari data ini. Jadi letak medianya di antara 7 dan 8. Kalau medianya di antara 7 dan 8, berarti nilai medianya 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Gini ya. Jadi kalau medianya letaknya di tengah-tengah dua bilangan, berarti dua bilangan itu dijumlah kemudian dibagi 2. Untuk modusnya kita lihat. Yang paling sering muncul 5 muncul 2 kali, 6 2 kali, 7 2 kali, 8 di sini 3 kali. Berarti modusnya 8. Udah mudah. Sekarang yang data B. Ini N-nya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 data, ada 9 datum, 9 nilai. Kita urutkan seperti yang A tadi. Ini udah urut dari yang terkecil sampai yang paling besar. Kita cari titik agar ke kanan sama ke kiri banyak bilangannya sama. Titiknya di sini. Nah, tepat di angka 8. Kita cek. Dari angka 8 ini, yang di atasnya anak panah ini, ke kanan ada 4 data, ke kiri juga ada 4 data. Jadi ketika datanya genap, letak medianya itu di antara 2 bilangan. Tapi ketika datanya ganjil, letak medianya itu tepat di 1 bilangan. Itu ya. Jadi kalau dia data ganjil nggak usah dihitung lagi, berarti medianya 8 pas di anak panah ini. Karena dari nilai 8 yang di sini ke kanan 4 bilangan, ke kiri juga 4 bilangan. Lebih mudah untuk yang data ganjil. Sekarang kita cek modusnya yang paling sering muncul. Ini 7 2 kali, 8 juga 2 kali, 9 juga 2 kali. Yang paling sering muncul kan sama-sama muncul 2 kali, nilai 7, 8 dan 9. Berarti modusnya ada 3, 7, 8 dan 9. Jadi kalau nilai modus bisa lebih dari 1, asalkan dia sering munculnya itu sama. Kalau yang A ini kan 8 muncul 3 kali, dan yang muncul 3 kali hanya 8, nggak ada yang melebihi. Ini contoh soal median dan modus untuk data yang sederhana ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang datanya disajikan dalam tabel frekuensi. Diketahui hasil nilai ulangan matematika kelas 8A sebagai berikut. Nilainya 6 sampai 10. Banyak yang dapat nilai seperti yang F ini ya. Untuk cara membacanya ini udah dijelaskan di video yang rata-rata kemarin ya. Yang masih belum paham silahkan dilihat lagi di video penjelasan tentang rata-rata. Untuk menyelesaikan soal median, gini dulu. Untuk menyelesaikan soal rata-rata, kemarin kan kita membuat di sini buat baris baru yaitu nilai kali frekuensi. Tapi untuk menyelesaikan nilai median, kita nggak perlu membuat baris baru yang isinya nilai kali frekuensi, tapi kita buat baris baru seperti ini, data ke. Tapi nanti kalau udah bisa langsung nggak usah buat ini, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dikasih jumlah juga ya di sini. Ini jumlahnya 20. Berarti nanti kita pakai rumus yang data genap. Sekarang ini cara membuat data ke ya. Ini kan udah urut dari nilai 6 sampai nilai 10, dari kiri ke kanan. Nilai 6 ada 6 orang. F ini kan frekuensi, maksudnya 6 orang ya. Jadi nilai 6 ini data ke 1 sampai 6. Pertama sampai 6. Kenapa sampai 6? Karena frekuensinya ada 6. Ini awalnya. Kemudian nilai 7. Nilai 6 kan udah 1 sampai 6. Berarti setelah itu data ke 7. Data ke 7 sampai ke berapa? Kita jumlahkan. 6 yang di sini, 6 di bawah ini. 1 sampai 6 kita tambah 4. Jadi 6 tambah 4 jadinya 10. Berarti nilai 7 itu data ke 7 sampai data ke 10. Lagi, sekarang kita cek nilai 8. Dia nilai 8 itu data ke berapa? Ini nilai 7
udah sampai data ke 10, berarti nilai 8 mulai dari data ke 11. 11 sampai berapa? Dijumlah. Ini 10 ditambah 5 jadinya 15. Berarti nilai 8 data ke 11 sampai 15. Terus nilai 9. Di sini udah sampai 15. Berarti nilai 9 mulai dari data ke 16. 16 sampai berapa? Dijumlah 15 tambah 3 berarti 16 sampai 18. Yang terakhir berarti 19 sampai 20. Ini penting ya, menentukan data ke ini. Jadi nilai 6 itu di data ke berapa sampai berapa, 8 data ke berapa sampai berapa, untuk menentukan nanti hasil akhirnya dari median. Ini kalau masih belum paham silahkan diulang-ulang lagi videonya ya. Nanti di soal ketiga dibahas lagi cara menentukan data ke. Nah, baris data ke ini fungsinya buat apa? Fungsinya di sini. Kita tulis dulu n-nya di sini 20. Kita tulis n sama dengan 20. Karena ini data genap, kita tulis rumus median data genap. Ini ya, xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 per 2. Di sini n-nya 20. Kita masukkan. 20 bagi 2 di sini nanti 10. 20 bagi 2 tambah 1 berarti 10 tambah 1 11. Gini ya. X10 tambah X11 per 2. Nah, di sini X10 maksudnya itu data ke 10. Ditambah X11 itu maksudnya data ke 11. Sebenarnya nanti nggak perlu menghafal rumus ini untuk data median data genap. Cukup n-nya dibagi 2. Misal 50 dibagi 2 berarti X25 ditambah setelah 25 berapa? Berarti X26. Berarti data ke 25 tambah data ke 26. Ketika n-nya 100 berarti 100 bagi 2 50. Berarti data ke 50 tambah data ke 51 dibagi 2. Karena di sini n-nya 20 berarti data ke 10 dapat dari 20 bagi 2 ya. Data ke 10 ditambah data ke 11 gitu ya. Nah, sekarang kita cek data ke 10 X10. Kita cek yang data ke 10 nilai berapa? Ini ya. Data ke 7 sampai 10 itu nilai 7. Berarti X10 itu 7. Kemudian data ke 11. Data ke 11 ini ya, 11 sampai 15 adalah nilai 8. Kemudian kita masukkan X10 itu 7, X11 itu 8. Data ke 10 itu 7, data ke 11 itu 8. Kemudian dijumlah dibagi 2 hasilnya 7,5. Jadi itu fungsinya kita buat baris tambahan di sini, baris data ke. Untuk menentukan ini, data ke 10 itu nilai berapa dan data ke 11 itu nilai berapa. Itu ya. Untuk modusnya tinggal kita lihat frekuensinya yang paling banyak. Di sini 6 ya. Frekuensi paling banyak kan 6, yaitu nilai 6. Berarti modusnya 6. Karena nilai 6 yang paling sering muncul atau yang paling banyak didapat dari siswa kelas 8A. Itu ya, ini contoh untuk median data genap. Soal berikutnya, soal nomor 3. Ini contoh soal median data ganjil. Data nilai ulangan sebagai berikut. Nilainya 5 sampai 10. Frekuensinya seperti ini. Kemudian kita buat tabel seperti tadi di soal nomor 2. Kita tambahkan baris data ke. Ini jumlahnya 25 ya. Ini 10 12 tambah 3 ya, betul 25. Kita buat ini data ke nya nilai 5, ini nilai yang paling kecil, berarti mulai dari data ke 1 sampai ke 3 karena nilai 5 frekuensinya ada 3. Kemudian nilai 6, setelah ini 3 berarti nilai 6 mulai dari data ke 4 sampai berapa? Sampai 3 ditambah 5 jadinya 8. Kemudian nilai 7
mulai dari data ke 9, karena 6 itu sampai ke 8, berarti 7 itu mulai dari data ke 9 sampai ini 8 ditambah 4, 12. Nilai 8 mulai dari data ke, setelah 12 itu 13 sampai berapa? Sampai 12 ditambah 4 hasilnya 16, dan seterusnya. Caranya selalu sama dan ujungnya harus 25. Biasanya yang dipakai itu hanya 3 atau 4 bilangan dari kiri ya. Yang dari yang sebelah kanan jarang dipakai untuk mencari median, karena letaknya median cenderung ke sebelah tengah sampai kiri. Setelah kita buat seperti ini, kita tulis yang diketahui, n nya 25. Kita pakai rumus median data ganjil, x n tambah 1 per 2, data ke n tambah 1 bagi 2. Kita masukkan nilai n nya, data ke 25 tambah 1 bagi 2, 25 tambah 1, 26 bagi 2, 13. Berarti mediannya terletak di data ke 13. Data ke 13 kita lihat ini 13 sampai 16, yaitu nilai 8. Berarti mediannya sama dengan 8. Selesai. Lebih simpel, lebih sederhana untuk datanya kalau ganjil daripada yang genap. Untuk modusnya sekarang kita cek. Frekuensinya yang paling banyak itu ini ya, 6 sama 10, sama-sama 5 frekuensinya. Berarti modusnya ada 2, yaitu 6 dan 10. Itu selesai untuk video pembelajaran tentang median dan modus. Silahkan diulang-ulang terus videonya, terutama membuat ini baris data ke, karena penggunaan rumus ini bisa selesai kalau bisa menentukan data ke ini ya. Kalau rumusnya bisa ngitungnya, tapi kalau nggak bisa menentukan data ke 13 itu nilai berapa, kan susah nanti, sama aja nggak bisa jalan. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajar walaupun masih di masa pandemi seperti saat ini ya. Lalu taati protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.